ini loh, kita nggak cuman sekedar latihan tok, tapi kita menorehkan prestasi. Sudah memperjuangkan mati-matian itu, Mbak. Ya, asal nggak juru semar mesem aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maliki dimanapun berada, semoga semuanya bahagia dan sehat selalu tentunya. Oke teman-teman Sobat Maliki, kembali lagi bersama saya Nadia Rantika di Maliki Podcast kali ini. Wah, kita sudah kedatangan tamu dan narasumber luar biasa dari UKM Pagar Nusa. Selamat datang. Selamat datang juga di Maliki Podcast. Ya. Oke, kali ini Sobat Maliki kita mengangkat tema berprestasi dengan kompetensi yang dimiliki. UKM Pagar Nusa UIN Malang berhasil menorehkan prestasi melalui seni bela diri. Wah, luar biasa, beri tepuk tangan untuk UKM Pagar Nusa yang kemarin baru saja menorehkan prestasi, teman-teman. Sangat membanggakan, khususnya untuk kampus kita tercinta. Luar biasa. Oke, sebelum mengenal lebih dalam dan ngobrol lebih jauh lagi, pasti Sobat Maliki pada kepo. Mungkin boleh perkenalan dulu nih, Mas Sultan. Sudah ada di name tag-nya ya, tapi mungkin Sobat Maliki nggak kelihatan, jadi perkenalkan diri lebih dalam, Mas Sultan dan Mbak Tasya. Siapa dulu nih, Mbak? Cowok dulu, Mas Cowok Sultan. dulu. Iya, Arjalu. Wah. Ya, sebelumnya terima kasih Ya, sama-sama. sudah diundang di podcast Maliki Podcast ini, Mbak ya. Ya. Kami berterima kasih besar-besarnya. Sama-sama. Suatu kebanggaan buat kami. Ini juga satu kesempatan luar biasa saya bisa berbincang dengan Mas Sultan dan Mbak Tasya pada siang hari ini. Oke. Salam dulu saya Mbak ya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Mubarok, biasa dipanggil Sultan. Saya berasal dari Malang. Oke, lanjut Mbak Tasya, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tasya Sofwa Mahira, biasa dipanggil Tasya, dari Sidoarjo. Oh, dari Sidoarjo. Fakultas Psikologi angkatan 2020. Fakultas Psikologi. Darjo kalau kata orang yang Mbak Tasya ya. Darjo. Psikologi, HES dan teknik Quran. Teknik Walah. Quran, Masya Allah. Oke, langsung lanjut. Mungkin ini kan Mas Sultan Mubarok sama Mbak Tasya dari UKM Pagar Nusa. Yeah. Mungkin boleh dong sekilas memperkenalkan UKM Pagar Nusa itu UKM apa sih? Apa sih, kok kenapa sih dinamain Pagar Nusa? Kenapa nggak Pagar Bangsa gitu? Oh, Pagar Bangsa. Iya, terus fokus di bidang apa? Mungkin bolehlah memperkenalkan sekilas profil UKM Pagar Nusa biar seluruh teman-teman Sobat Malik ini tahu UKM Pagar Nusa tuh ini gitu. Iya. Gitu. Silakan. Kalau dari saya sendiri, kebetulan saya di sini dari bidang bina prestasi, di mana bidang bina prestasi itu yang mewadahi mengenai prestasi pastinya dan juga keatletan, gitu Mbak. Jadi untuk khususnya di kayak prestasi-prestasi kejuaraan-kejuaraan, nah itu dari kita yang menyiapkan atletnya dari pra-kejuaraan hingga hari H kejuaraan. Oh, dari Mbak Tasya ya. Iya, Pengurus bagian yang ngurusin bidang bina prestasi. Iya. Oke. Kalau kayak gitu ada seleksinya nggak Mbak? Sebelum apa Mbak Tasya langsung menunjuk karena melihat kompetensi nih, kan melihat anggota-anggotanya. Pastinya ada nanti koordinasi dengan pelatih. Pelatih yang tahu kompetensi atlet itu kan pelatih. Pelatihnya. Nah, jadi dari pelatih diseleksi, kemudian anak ini nih yang punya potensi lebih untuk diikutkan kejuaraan. Jadi dia yang memang kita latih khusus untuk kejuaraan. Fokus lanjut lomba. Iya. Oke, kalau Masnya ini sebagai apa sih? Boleh diceritain di Pagar Nusa. Saya ikut Pagar Nusa ya karena saya ingin mempelajari ilmu bela diri yang pertama. Yang kedua, saya ingin khidmah di NU, Mbak. Ya, gitu. Kalau posisi saya sebagai ketua umum, Mbak. Oh, ketua umum. Ya, ketua umum. Ketua umum Pagar Nusa tahun ini Tahun ya, 2023. 2023. Ya nggak tahu kok bisa pilih saya, padahal saya nggak. Tentunya pas karena aslinya, sudah Mbak. dilihat ya. Ada potensi. kompetensi dan potensi. Jadi Kayaknya ada konsolidasi, Mbak. wah. Aduh, oke. Enggak, Oke. Mbak. Mas Sultan Mubarok kan tadi pengen mendalami seni bela diri ya? Iya. Tapi kenapa memilih Pagar Nusa, kan banyak yang lain gitu? Oh, tadi berkhidmah di NU. Iya, benar. Pagar Nusa, pagarnya NU dan bangsa. Oh, oke masuk. Oke, berarti Mas Sultan Mubarok sebagai ketua umum. Ya. Oke.
Mungkin bisa dispesifikkan lagi sih Mas. Ya perkenalkan tadi UKM Pagar Nusa sendiri biar adik-adik dan sobat Maliki tahu nih. UKM Pagar Nusa Win Maulana Malik Ibrahim sendiri merupakan UKM satu-satunya yang membidangi dalam bidang pencak silat. Jadinya selain itu nggak ada Mbak. Maksudnya UKM yang membidangi dalam bidang pencak silat nggak ada. Cuman UKM Pagar Nusa saja. Iya. Tapi ada ya komunitas-komunitas yang lain. Ada. Nah terus kan ada beberapa komunitas lain yang khusus di bidang seni bela diri, dan yang membedakan itu apa Mas? Apa maksudnya mungkin dari secara teknik atau yang lain apa sama aja nih? Mungkin apa sih? Mungkin ada sih kalau bela diri itu jurus-jurusnya atau apa itu sama nggak sama yang lain? Atau mungkin sama tapi namanya beda? Karena saya kurang paham sebenarnya dari seni bela diri. Jadi kepo nih. Aslinya kalau masalah terkait ilmu bela diri Mbak ya, itu sama semua Mbak. Sama. Intinya mau entah itu gerakannya atau fungsinya itu bela diri ya berarti membela diri gitu. Tapi mungkin di gerakannya atau di visi misinya itu memang berbeda. Kalau buat visi misi UKM Pagar Nusa sendiri apa Mas Sultan? Visi misi UKM Pagar Nusa apa Mbak? Mempertahankan ini Mbak. Intinya mempertahankan kader-kader orang-orang yang bisa berkompetensi dalam bidang pencak silat ya. Itu biar tetap Mbak gitu Mbak. Biar terwadahi ya Mas ya. Ya. Biar terwadahi. Oke. Kemarin kan ini dari Mas Sultan Mubarok. Kemarin yang mewakili lomba dari anggotanya atau siapa Mas? Atau jenengan sendiri sama Mbak Tasya? Kebetulan. Keseluruhan anggota. Oh, keseluruhan itu berangkat. Oh, mungkin boleh diceritain gimana pengalaman lomba kemarin dan itu ajang lomba apa, di mana? Oh, gitu. Nggih. Nah, teman-teman pastinya kepo dong. Ini siapa sih yang baru menorehkan prestasi di UIN Maliki Malang? Kan ini suatu pencapaian yang luar biasa. Kalau di UKM Pencak Silat Pagar Nusa sendiri kan tidak hanya membentuk seseorang menjadi pendekar kan Mbak, tapi juga membentuk pendekar yang bisa beratlit tuh Mbak. Beratlit. Nggak bertakwa. Ya pastinya bertakwa juga lah karena ini karena kita ulul albab. Kemarin itu untuk yang ikut kejuaraan itu kan ada seleksi Mbak. Tidak semua anggota mengikuti kejuaraan tersebut. Dengan adanya seleksi berarti kita bisa memilih dan memilah antara yang benar-benar pantas untuk diikutkan dan juga yang belum pantas gitu Mbak. Boleh Mbak Tasya, dari Mbak Tasya diceritain kemarin lomba itu di ajang apa? Soalnya yang langsung membidangi Mbak ini. Oke, iya karena bidang khususnya Bina Prestasi ya Mbak Tasya. Jadi kemarin itu kita turun di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur yang kedua Mbak. Nah ini tuh ajangnya diselenggarakan oleh Bapomi. Bapomi itu Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa yang ada di Jawa Timur. Khusus mahasiswa berarti nih ya, antar mahasiswa. Ini antar mahasiswa se-Jawa Timur, dan kebetulan kemarin itu event Pemprov diikuti oleh 108 perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. 108 perguruan tinggi Jawa Timur. Wah, luar biasa Sobat Maliki. Alhamdulillahnya UIN Malang berada di peringkat 37 kemarin. Wah, mengalahkan berarti banyak sekali ya. Luar biasa teman-teman. Iya, kemarin tuh ada 3.000, kurang lebih ada 3.200 atlet sih yang ikut dalam 19 3.200 atlet. Yeah. Wah, ada cabang lomba tidur nggak Mbak? Ada Mbak. Ada. Saya pasti menang juara. Pasti menang. Oke. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Oke, boleh dilanjut Mbak Tasya? Ya, kalau dari UKM Pagar Nusa sendiri kita menurunkan 12 atlet. 12 atlet. Ya, 8 atlet di tanding dan sisanya ada di seni ganda dan juga seni tunggal putra-putri. Terus kemarin kan sudah mendapatkan prestasi, dapat meraih posisi ke-37 tadi dari banyak sekali. Itu kan suatu pencapaian yang luar biasa, alhamdulillah. Nah, jadi itu persiapannya berapa lama nih?
Mas Sultan nih yang langsung lomba langsung. Gimana sih Mas persiapannya? Persiapannya dari nol, Mbak. Khususnya dari nol. Kayak di POM ya, mulai dari nol ya. Awalnya itu di bulan Maret, Mbak. Maret. Kemarin lombanya bulan berapa sih? Bulan Juli. Juli ya? Oh, Juli, Maret. Berarti hitungannya sekitar 3 bulan. 3 bulanan. 4 bulanan. Ya. Itu udah mulai persiapan dari Maret. Luar biasa. Latihannya biasanya di mana, Mas? Kalau latihan kita sebenarnya itu kalau enaknya itu di SC, Mbak. Oh, di SC. Oh, SC lantai 2 itu. Ya, lebih luas gitu ya. Luas, lebih enak, Mbak. Tertutup gitu kan, nggak di lapangan nggak enak Mas, kan lapangan silir-silir gitu. Ya enak juga, Mbak. Enak juga di lapangan. Tapi nanti kalau ada hujan nanti kehujanan. Tapi syahdu nanti. Oh berarti latihan di SC ya Mas Sultan. Itu ada pelatihnya sendiri atau otodidak? Ada pelatihnya, pastinya sendiri. Mbak. Ada pelatihnya. Pelatihnya dari senior Pagar Nusa atau mungkin mendatangkan dari luar Mas Sultan? Pelatihnya itu langsung dari senior, maksudnya dari alumni UKM dari alumni sendiri. UKM Pagar Nusa sendiri. Yang posisinya itu tahun kemarin yang sudah mengikuti kurikulum UKM, yang sudah menyelesaikan kurikulum UKM itu mengabdi 1 tahun untuk menjadi pelatih. Oh, untuk menjadi pelatih. Jadi apakah setiap anggota bisa menjadi pelatih nantinya setelah setahun selesai? Itu doa, Mbak ya, harapannya. Oh ya, tentunya harus ya bisa. Semoga semuanya harus bisa menjadi seorang pelatih, menjadi pelatih ya. Terus Mas Sultan pastinya melanjutkan dong estafet. Iyalah, ketua doakan umum aja, Mbak. Amin ya. Semoga nanti bisa menjadi pelatih. Amin. Biar nanti adik-adiknya atau anggotanya yang terusnya bisa melanjutkan perjuangan dan menorehkan prestasi di kampus kita tercinta. Itu salah satu visi misi UKM juga, salah Mbak. satu visi misi UKM kita membuat bangga kampus ya, menorehkan prestasi luar biasa Mas Sultan. Terus mungkin hambatan selama latihan nih, hambatan selama latihan apa aja sih mungkin, atau tantangan terbesar, atau mungkin aduh capek banget nih, berat banget, atau Mas Sultan pernah sampai sakit atau karena 3 bulan nih persiapannya kan buat ini, apalagi kan mewakili kampus dengan melawan banyak orang, kan itu suatu pencapaian yang luar biasa. Mungkin bisa diceritakan tantangan dan hambatannya. Kalau tantangan sendiri yang pertama, Mbak, dari saya ya malas itu, Mbak. Malas. Oh itu ya. Tapi malas itu suatu virus, Mbak, yang harus dihilangkan dari setiap orang. Iya. Itu yang paling terlihat lah kalau dari saya. Malas. Ya. Tapi berhubung kemalasan itu bisa dimusnahkan, Mbak, dan dari itu kita bisa memperoleh suatu hal yang membanggakan, ya saya lawan malas itu, Mbak. Ya, kemalasan itu nafsu manusiawi kita ya Mas ya, males itu mager ya, kadang ya. Benar. Tapi sebelumnya saya ngucapin terima kasih banyak loh Masnya. Mager nggak tadi pas mau kesini? Yo, saya sangat semangat, Mbak. Sangat semangat. Suatu kesempatan yang luar biasa teman-teman. Kita didatangi oleh langsung Ketua Umum dan Mbak Tasya sebagai Bina Prestasi di UKM Pagar Nusa. Males itu kan, kalau males itu dari internal sendiri ya Mas ya. Tapi mungkin kalau dari luar atau mungkin hambatan-hambatan yang dari luar sendiri, yang nggak dari dalam diri Mas Sultan? Kalau saya kemarin itu pas ada PKL, Mbak. Ya, PKL. Oh iya, PKL. Tapi ya, nggak pengaruh sih, nggak pengaruh ya. PKL tetap jalan. Latihan tetap jalan. Nah ini teman-teman, kita tepuk tangan dulu dong buat UKM Pagar Nusa. Luar biasa. Definisi akademik nomor 1 tetap menjadi prioritas, iya, benar. Tapi non akademik juga jalan. Balance ya teman-teman. Balance, kehidupan itu harus balance, Mbak. Iya, harus balance. Oke, ini menjadi contoh yang luar biasa buat Sobat Maliki dimanapun berada. Oke, Mbak Tasya tertarik mulai seni bela diri dari kapan, Mbak Tasya? Kalau saya mulai ikut bela diri itu dari kelas 2 SMA. Oh, mulai dari SMA ya? Iya. Mbak Tasya SMA berarti? Iya. Oh, dari SMA ya? Dari SMA. Mulai tertarik. Itu ikut apa, Mbak? Apa kayak dia ekstrakurikuler gitu? Iya. Oh, ikut. Di SMA itu ekstrakurikuler, tapi kebetulan juga perguruannya itu Pagar Nusa juga. Oh, Pagar Nusa juga perguruan. Pagar Nusa berdiri tahun kapan, Mas? Kalau di UIN Malang sendiri itu tahun 2001. Oh, udah mulai dari 2001. Ya.
Pas kita lahir ya? Udah lahir panjang Mbak sejarahnya Mbak. Oh, panjang kalau sejarahnya. Diceritain di sini nanti untuk sampai dia bisa menjadi UKM seperti itu ya Mas. Benar. Soalnya dulu itu juga katanya Mbak, katanya ya senior gitu. Dulu itu aliran gitu Mbak, aliran. Dan kemudian bisa menjadi Bagarusa itu salah satu proses panjang yang dilalui. Harus dilalui. Ya, dan kita sebagai generasi Mbak ya. Generasinya harus juga tetap harus semangat melanjutkan perjuangan itu ya Mas, karena kan senior kita itu tidak mudah untuk memperjuangkan mati-matian itu Mbak. Mati-matian dari dulu. Jadi masa kita mau males-malesan, makanya tadi malesnya lawan ya. Buat persiapan lomba, mau buat bangga ini loh Pagar Nusa teman-teman. Ini loh kita nggak cuma sekedar latih-latihan tok, tapi kita menorehkan prestasi, membuat bangga kampus. Terus kemarin kan peringkat ke-37 ya Mbak Tasya. Itu dapat apa aja, penghargaan apa aja kan tadi ada beberapa cabang lomba. Kalau dari UIN Malang sendiri kita dapat 4 perunggu dan juga 1 perak. Ya, dan 3 perunggu itu disumbangkan oleh UKM Pagar Nusa. Kan kemarin kita di Pomprov itu nggak hanya UKM Pagar Nusa, Mbak. Oh ya. Iya, jadi ada UKM lain. Ada UKM lainnya. Unior dan juga taekwondo. Oh, ada. Iya, jadi dari Pagar Nusa kebetulan menyumbangkan medali terbanyak. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Menyumbangkan 3 perunggu kita. 3 perunggu. Terus mungkin program-program terdekat ini yang dari Pagar Nusa apa nih Mas mungkin? Atau mau ada mengikuti lomba lagi atau apa Mbak Tasya? Atau mungkin kegiatan yang biasa dilakukan, mungkin program mingguan atau apa program terdekat? Untuk program mingguan biasanya kita ada training center, itu latihan khusus keatletan dan teknik bela diri. Biasanya di hari Selasa dan Jumat. Selasa itu sore dan hari Jumat itu di malam hari. Kemudian ada larut itu latihan rutin yang khusus untuk jurus-jurus pencaksilat bela diri. Jurus-jurusnya apa aja sih Mbak? Saya kepo nih, ada jurus genjutsu nggak? Mbaknya pengen yang jurus apa Mbak? Ya, asal nggak jurus semar mesem aja sih. Jurusnya ini ada banyak Mbak. Jurus baku itu ada SD, SMA, SMP, PT sampai perguruan tinggi ya. Oh jadi jurus baku namanya. Iya, ada jurus baku, ada jurus seni tunggal, seni ganda, seni regu. Jurus paket. Jurus paket itu jurus paket itu ya jurus baku itu tadi. Oh, jurus baku itu. Biasa. Itu berarti beda-beda ya teknik jurusnya atau gerakannya nantinya. Iya benar. Dan kita justru pada November ini insya Allah akan mengadakan kejuaraan. Dari Pagar Nusa. Iya. Untuk seni bela diri. Iya. Untuk tingkat nasional. Tingkat nasional. Bintang Trisula Cup ke-9. Mungkin motivasi nih buat sahabat Maliki dari Mas Sultan atau closing statement buat teman-teman semuanya. Ya, boleh disampaikan. Saya yakin Mbak, setiap orang memiliki kemampuan dan tekad yang berbeda-beda. Iya. Kemalasan bisa dilawan Mbak. Asalkan mau bergerak. Intinya mau bergerak. Niat, tekad itu yang penting Mbak. Niat dan tekad sangat penting. Kemudian jangan lupa berusaha dan berdoa. Luar biasa. Pada intinya tetap lawan kemalasan ya Mas. Jangan malas, harus lawan. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa, karena kan syubhanul yaum rijalul ghad ya, kita itu pemimpin di masa depan. Jadi kita nggak boleh males-malesan. Sahabat Maliki, saya yakin semuanya nanti bisa menorehkan prestasi-prestasi seperti Mas Sultan, Mbak Tasya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Mas Sultan sudah menyempatkan waktunya hadir di Maliki Podcast kali ini. Jangan lupa pantengin terus nanti. Teman-teman juga jangan lupa persiapkan, karena nanti UKM Pagar Nusa sekali lagi akan mengadakan lomba tingkat nasional. Ini kesempatan yang sangat menarik teman-teman. Jangan sampai terlewatkan. Jangan malas, karena kita manusia diberi kelebihan dan kekurangan. Manfaatkan sebaik-baiknya potensi yang ada dalam diri kita. Kita beri tepuk tangan boleh nggak sih buat Maliki Podcast dan UKM Pagar Nusa pada kali ini. UKM Pagar Nusa, jaya jaya jaya. Sobat Maliki,
Maliki. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Nada Rantika sebagai host podcast di Maliki Podcast kali ini mengucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan. Pantengin terus Maliki Podcast karena bakal ada informasi-informasi menarik lainnya. Apabila terdapat banyak kesalahan saya mohon maaf. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.